2024 akan mempresentasikan mengenai pembahasan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, di sini saya selaku yang pertama akan menyampaikan mengenai pengertian PKPU, maksud tujuan PKPU, dan yang berhak mengajukan PKPU. Nah, PKPU itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. PKPU itu sendiri diatur dalam bab ketiga yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya yang terdiri dari pasal 222 hingga pasal 264, dan bagian yang kedua mengenai perdamaian yang terdiri dari pasal 265 hingga pasal 294. Pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini tidak hanya merujuk pada kreditur konkuren saja, namun dapat diaplikasikan kepada kreditur separatis dan kreditur preferen. Nah, tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari dari kepailitan. Nah, yang dapat mengajukan PKPU ini ialah kreditur dan debitur. Ini berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Debitur ini terdiri dari bank, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan terkait tata cara atau prosedur permohonan PKPU. Ketika kita tidak mengajukan permohonan PKPU, maka yang perlu diketahui adalah yang pertama, permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Negeri Niaga melalui panitera. Yang kedua, panitera akan mendaftar permohonan PKPU sesuai atau pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Kemudian, panitera akan memberikan tanda terima tertulis sekaligus ditandatangani kepada pemohon pada tanggal yang sama saat permohonan tersebut diajukan. Yang ketiga, panitera akan memberikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri Niaga dalam jangka waktu paling lambat 24 hari terhitung sejak permohonan PKPU tersebut didaftarkan. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah dalam jangka waktu 2 kali 24 jam paling lambat terhitung sejak permohonan PKPU tersebut telah terdaftar atau didaftarkan, Pengadilan Negeri Niaga akan memeriksa berkas-berkas permohonan PKPU sekaligus menentukan jadwal atau hari sidang. Demikian tata cara atau prosedur permohonan PKPU secara singkat. Selebihnya dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian teman-temanku, perlu saya sampaikan bahwa dalam pengajuan permohonan PKPU ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, seperti contohnya surat permohonan PKPU haruslah bermaterai ketika tidak diajukan di Pengadilan Negeri Niaga. Surat permohonan harus telah ditandatangani oleh debitur maupun kuasa hukumnya. Dokumen mengenai identitas debitur, kemudian nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditur konkuren, disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur. Dan juga ada dokumen mengenai rencana perdamaian dan neraca pembukuan terakhir dari debitur. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pokok bahasan tata cara atau prosedur PKPU. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi PKPU.
yaitu akibat penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama, terhadap tindakan hukum debitur. Selama penundaan kewajiban pembayaran hutang tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 Undang-Undang Kepayilitan nomor 37 tahun 2004. Sebelumnya, pasal 226 Undang-Undang Kepayilitan tahun 1998. Apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, debitur dapat membebankan hartanya dengan hak tanggungan, gadai, atau agunan kebendaan lainnya. Sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas, pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa atau menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga. Setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU. Yang kedua, terhadap debitur. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tidak boleh diperiksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud pasal 240 junto pasal 245 Undang-Undang Kepayilitan nomor 37 tahun 2004. Sebelumnya dalam pasal 228 junto pasal 231 Undang-Undang Kepayilitan tahun 1998, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang harus ditangguhkan. Penundaan kewajiban pembayaran hutang berlaku bagi semua piutang kecuali diatur dalam pasal 244 Undang-Undang Kepayilitan tahun 2004. Sebelumnya dalam pasal 230 ayat 1 Undang-Undang Kepayilitan tahun 1998. Yang pertama, tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusiar, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya. Dan yang kedua, tagihan biaya pemeliharaan, pengawas atau pendidikan yang harus dibayar, dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. Yang ketiga, tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada poin 2 tersebut di atas. Mengenai tagihan-tagihan yang ditunjukkan kepada debitur bila dianggap perlu diselesaikan dengan cara yang pertama, diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh. Artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat A. Nama dan tempat tinggal para kreditur, B. Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya,
Dan C. Apakah piutang itu diakui atau dibantah. Jumlah tagihan itu ditentukan dengan nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas. Dan yang kedua, diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan dengan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku. Dan yang ketiga, diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku. Akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut. Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun terhitung sejak berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang. Dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu. Setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut, seseorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut sebelum mulai berlakunya PKPU tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang. Bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikat baik terhadap utang piutang yang ambil alihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang atau selanjutnya disebut PKPU. Di dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal A. Debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. B. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. C. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. D. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. E. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU alias merosot. F. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya. Dalam keadaan yang disebut dalam nomor A dan E, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pemohon, debitur, dan pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh panitra pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar, yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan PKPU sementara ditetapkan, pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian, para kreditur wajib untuk dipanggil oleh pengurus. Jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Ini dapat dilihat dalam pasal 255 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan tersebut di atas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.
Selanjutnya, menurut pasal 262 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan PKPU, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit ditetapkan, seperti dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 44, harus dihitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Yang kedua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para debitur setelah diberikan kewenangan oleh para pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit. Yang ketiga, kewajiban debitur yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa adanya pemberian kewenangan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur. Dan apabila permohonan PKPU diajukan dalam waktu 2 bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya, maka ketentuan poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas berlaku pula bagi jangka waktu PKPU berikutnya. Baik teman-teman semua, sekarang kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang perdamaian dan upaya hukum dalam perkara PKPU. Yang pertama kita masuk ke dalam perdamaian. Si debitur berhak untuk mengajukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, setelah itu menawarkan perdamaian kepada pihak kreditur sesuai dengan pasal 265 Undang-Undang tentang kepailitan dan PKPU. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan yang pertama, yaitu hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus. Yang kedua adalah tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas, dengan syarat minimal ada tenggang waktu di antara kedua tanggal tersebut, yaitu minimal 14 hari, seperti yang diatur dalam pasal 268 tentang Undang-Undang tentang kepailitan. Tentunya ada 2 konsekuensi di atas apabila perdamaian ini dilaksanakan, yaitu adalah yang satu perdamaian diterima dan yang kedua perdamaian ditolak. Apabila rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Itu sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan apabila rencana perdamaian itu ditolak, maka menurut ketentuan pasal 289 Undang-Undang Kepailitan, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 Undang-Undang Kepailitan atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Di sini juga pengadilan berhak untuk menolak atau mengesahkan perdamaian. Menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila yang pertama, harta debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak dan menahan benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Yang kedua, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. Yang ketiga, perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dari beberapa krediturnya. Dan yang keempat adalah imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. Maka mau tidak mau ketika pengadilan menolak untuk mengesahkan PKPU ini, maka mau tidak mau debitur harus dinyatakan pailit dan harus diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana yang diatur dalam pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas atau kurator. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya hukum terhadap putusan pengakhiran PKPU. Menurut Rahayu dalam bukunya ada upaya hukum untuk menolak dari putusan pengakhiran PKPU tersebut. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Kepailitan
diatur dalam pasal 256 menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU adalah kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Maka telah jelas, maka di sini adanya upaya hukum terhadap putusan pengakhiran PKPU, yaitu kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.